Ah, mau jual kartu Pokemon ya, tapi nggak tahu harganya. Tenang aja, kalian ada di video yang tepat. Ya deh. Welcome to Troops, Dimas Lebor was here. Kalian pasti banyak yang sudah mengoleksi kartu Pokemon TCG, mau yang itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang. Tapi ada di antara kalian juga yang ingin menjual koleksi kalian, atau kalian lagi habis brewek, terus dapat hoki gitu ya, pengen dijual, bercuan gitu kan. Tapi mungkin banyak di antara kalian yang nggak tahu gimana sih cara menjualnya, seperti apa menentukan harganya, dan di mana kita bisa menjualnya supaya kita bisa mendapatkan cuan dari kartu Pokemon tersebut. Kalian gak perlu khawatir karena kalian ada di video yang tepat nih Celebot Troops. Kalau gua ngecek grup Pokemon TCG Indonesia di forum Facebook gitu misalkan ya, banyak sekali postnya setiap hari yang menanyakan tentang harga Pokemon ini berapa sih kartunya gitu. Atau nih kartu saya punya ini nih, berapa sih harganya gitu. Banyak banget yang nanya kayak gitu. Nah, dibanding kalian nanya seperti itu, ada tips yang bisa kalian lakukan untuk bisa langsung menentukan harga dari kartu Pokemon kalian. Dan akan gue jelaskan di dalam video ini. Video ini akan terbagi menjadi 3 babak. Babak yang pertama adalah bagaimana cara mencari referensi harga dari kartu Pokemon kalian. Yang kedua adalah bagaimana menentukan harga jual yang ingin kalian pasang di kartu Pokemon kalian. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menjualnya dan bagaimana cara memasarkan kartu Pokemon kalian sampai jadi cuan. Oke, di dalam video ini gue punya beberapa contoh yang akan gue pakai. Ada Lycanroc GX nih HR, ada Ho-Oh GX Promo, ada juga Trainer Baton Harapan, ada Trainer Penelitian Profesor, dan juga ada 2 kartu promo versi Inggris. Ini 2 koleksi gua, ada promo Mew dan juga promo Entei. Oke, jadi kita mulai dari babak yang pertama, yaitu cara kalian mencari referensi harga kartu Pokemon. Oke, yang paling pertama kalian harus lakukan dalam mencari referensi harga dari kartu Pokemon kalian adalah kalian harus tahu dulu kartu Pokemon kalian itu namanya apa, tipenya apa ya. Sebagai contoh, ini ada Lycanroc GX ya, yang HR. Lycanroc GX itu kan ada 2 versi. Ada yang versi biasa, yang RR, dan juga yang versi HR. Yang HR tuh atau yang Rainbow gitu ya, Rainbow Rare. Nah, kalian harus tahu dulu nih jenis kartu kalian apa supaya kalian ketika nyari akan menjadi lebih kredibel, lebih tepat gitu ya menemukannya. Nah, setelah kalian sudah tahu nama kartu kalian apa, tipe kartu kalian apa, rarity-nya juga kalau bisa apa, dan bahasanya juga apa, kalian bisa langsung cari di toko hijau. Gue menyarankan di toko hijau karena lebih banyak pengguna yang kredibel yang menjual kartu mereka di toko hijau. Jadi dibandingkan kalian nanya di grup gitu, ini harganya berapa, itu harganya berapa, mending kalian lakukan metode ini. Gimana caranya? Gampang banget. Di kolom search, nih kita coba pakai kartu yang pertama dulu. Kalian cari namanya nih, Lycanroc GX HR ya kan, karena ini tipenya yang HR. Kita cari. Nah, muncul nih barang-barang dari milik pedagang lain gitu ya, yang mau ngejual kartu mereka gitu. Kita cari dah nih referensi, ini bisa jadi referensi harga. Misalkan ini harganya 80.000, ini harganya 195.000 gitu, beda lagi. Ini 100.000 gitu, ini 200, macam-macam ya. Nanti gue bakal bahas untuk menentukan harganya di babak kedua. Tapi di sini kita masih nyari referensi dulu ya. Ini contohnya. Tuh, langsung pada muncul. Jadi inilah cara kalian untuk menentukan dan mencari referensi dari harga kartu Pokemon kalian. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada promo Ho-Oh GX Indomaret. Kita cari ya, coba Ho-Oh GX Indomaret gitu misalkan. Tuh, langsung muncul deh banyak, ada 30.000, ada 50.000, ada 125, ada 50.000 gitu, 40.000, 50 gitu. Ini adalah cara kalian menentukan referensi harga dari kartu kalian. Sekali lagi, dibanding kalian nanya-nanya ke grup gitu. Kita coba ke yang tipe-tipe trainer deh. Ini, penelitian profesor. Ya, kita cari gini, penelitian profesor, dan ini adalah yang edisi 25 tahun, jadi SR 25. Nah, ini muncul nih 24.000, 24.000 juga, 30.000, 20.000 gitu kan, 75, 35, 50 gitu kan. Nih salah satu jadi referensi kalian. Lalu gimana kalau yang Inggris? Tadi kan sebelumnya Indonesia semua.
Gue udah nyiapin nih 2 kartu, promo Mew dan juga promo Entei. Ini adalah Mew yang gue agak lupa deh. Ini yang Black Series kalau nggak salah ya. Dan ini edisi yang non holo. Kalau Entei-nya ini promo yang holo. Kita cari coba ya. Gue jujur agak lupa nih tipenya apa, tapi kita akan cari. Nyarinya gini, Entei promo. Gini aja dulu deh gitu misalkan. Entei promo. Nah, muncul tuh banyak tuh, ada tuh sama nih. Kalian pastikan gambarnya sama, detailnya sama gitu ya. Supaya kenapa? Supaya ya kalian bisa menentukan harga yang pas gitu. Ini ada nih 350, 300, mahal juga ya sekarang ya. Waktu gue beli berapa ya? Lupa. 150 gitu. Kita lanjut ke Mew yang promo. Ini non holo nih. Mew promo non holo misalkan gitu. Mew promo non holo. Nah, itu muncul. Nih, kartu-kartu Pokemon Mew Rare Black Star kan, bener, seri Black Star. 285, ini 65, ini 166, 154 gitu. Ada yang jual ternyata tetap ada juga gitu. Dan itu kalau yang versi Inggris. Jadi caranya gampang, caranya urutannya adalah kalian memastikan kalau kalian tuh sudah tahu tipe kartu kalian itu apa, namanya apa, rarity-nya apa kalau bisa gitu ya. Lalu tinggal kalian search di toko hijau. Dan kita berharap ada penjual lain yang sudah menjual kartunya gitu ya, supaya bisa jadi referensi harga untuk kita gitu. Karena mereka pasti sudah naruh di harga pasaran. Meskipun ada yang lebih rendah dari harga pasaran, ada yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran, tapi paling nggak kita sudah dapat referensi nih, rata-rata harganya gitu ya. Jadi kita bisa tahulah harga kartu kita, nggak bingung lagi gitu ya. Metode ini tuh gampang banget dibandingkan kalian nanya-nanya di grup gitu, malah belum tentu dapat jawaban. Jadi mendingan lakukan dengan cara ini kalau kalian pengen tahu harga kartu kalian. Nah, Cyber Troops, kita lanjut ke babak kedua, yaitu cara kita menentukan harganya. Di babak pertama kan kita sudah dapat referensi harganya, kisaran harga pasarannya gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa menentukan harga jual dari kartu punya kita yang ingin kita jual gitu ya. Gimana nih menentukannya? Gampang, kita kembali ke toko hijau lagi. Nah, kita sudah di toko hijau ya. Nah, sekarang kita coba lagi ke yang promo nih misalkan nih. Ho-Oh GX promo Indomaret. Ho-Oh GX. Kok drampa Ho-Oh? Ho-Oh GX promo gitu. Nah, ini kan harga rata-ratanya ini lebih beragam lagi nih. Dari 50 ribuan ada 30 ribu. Ada yang sampai 100 berapa tadi, 100 ribu, 125 gitu. Karena harganya macam-macam lagi gitu. Kalian pasti bingung nih menentukan harga jualnya supaya pas. Sekali lagi kita ambil tengah-tengahnya aja, atau kalian ikutin harga pasaran terbanyaknya. Sebagai contoh ini rata-rata gue lihat lebih banyak di harga di 50 ribuan ya, 50. Di 30-an juga ada sih di 40 ribu ya, 40. Nah, jadi yang gue tangkap adalah rata-rata harganya tuh di 40 sampai 50 ribu. 40 sampai 50 ribu. Nah, kalian atur aja deh tuh mau gimana gitu naruh harganya. Bisa jadi kalian pasang di harga 40 ribu, di harga 45 ribu, di 50 ribu gitu. Atau mungkin seperti ini nih, jual harga ini nih, harga promo nih hitungannya ya, 30 ribu gitu. Nggak apa-apa, fair-fair aja gitu. Selama kalian sudah menghitung keuntungan yang kalian dapatkan mau segitu apa enggak gitu. Dan kembali lagi tadi seperti gue bilang, jangan di markup terlalu jauh. Misalkan tiba-tiba kalian jual ini jadi 200 ribu gitu misalkan. Sekali lagi, bisa-bisa aja kalau kalian mau pasang di harga yang markup lebih tinggi, bisa-bisa aja. Cuman ada yang beli apa enggak gitu kan. Pertanyaannya itu. Karena dalam metode penjualan kan kalian boleh jual mahal, tapi ada yang beli apa enggak gitu kan. Yang paling penting kan ada yang beli apa enggak gitu. Sekarang kita coba ke yang Inggris ya. Yang Inggris gue coba yang Entei kali ya. Entei promo. Entei promo, oke. Entei promo ini harganya rata-rata di 300 ribuan ya. 300, 350, 350, 300, 150 nih, beda sendiri nih. Wow, 1.500.000, beda lagi nih. Dan sejenisnya. Ini kan gak terlalu banyak ya, tapi rata-rata di 300. Seperti itu. Gimana kalian menentukan harga jualnya? Seperti tadi, rata-rata 300 sampai 350. Tapi kalian tetap bisa jual di bawah 300 kalau kalian mau gitu. Misalkan mau jual cepet gitu, kayak ya udah biar laku aja lah gitu istilahnya. Kalian bisa dijual di 150 mungkin kayak tadi, atau di 200 gitu misalkan. Terserah kalian aja, fair-fair aja. Yang penting kalian perhitungkan sendiri. Kalian menghitungkan sendiri gitu.
Sekali lagi sama, kalau kalian markup terlalu tinggi, kalau nggak ada yang beli kan percuma gitu kan kalian jual, karena kalian kan ngejual supaya kalian hoki gitu kan, supaya untung gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian jual harga mahal nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, buat apa gitu. Sekali lagi deh kita tes Baton Harapan ya, Baton Harapan UR. Baton Harapan UR, oke. Baton Harapan UR tuh harganya di kisaran 100 ribuan. Ya, 115, 120, 150. Ini ada yang 500 nih, tapi kayaknya dari toko yang sama nih. Soalnya gambarnya sama semua. Enggak, tokonya beda-beda tapi gambarnya sama semua. Nah, oke, berarti yang menurut gue ini nggak relevan ya, soalnya fotonya sama semua. Nah, tapi yang atas nih masih lumayan oke nih, yang 100 ribuan gitu. Nah, jadi kisaran itu harga dari 100 ribu, kalau gue bisa bilang ya, 100 ribu sampai 150. Tinggal kalian tentukan aja, sesuai dengan harga kalian. Kalau gue saranin, di tengah-tengahnya dikit. Kayak ini 120 cakep nih, 115 lah paling nggak, supaya agak-agak bersaing harganya gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah, kalian cari harga rata-ratanya di e-commerce, lalu kalian ambil yang umumnya, harga yang banyaknya gitu rata-ratanya. Atau kalian ambil tengahnya di antara rata-ratanya. Misalkan rata-ratanya tuh 40 sampai 50 ribu, kalian ambil 45, ya terserah. Terserah kalian kalau mau seperti itu gitu. Atau harganya tuh misalkan 100 ribu sampai 150 ribu, kalian jual 120 ribu gitu. Ya nggak apa-apa, terserah kalian gitu. Yang paling penting tadi saran gue, kalau kalian markup jangan terlalu tinggi aja. Takut gak ada yang beli, bukan gimana-gimana gitu maksudnya. Ini adalah saran yang selalu gue kasih tau ke teman gue. Kalian mungkin punya kartu bagus, iya. Kalian mau jual mahal boleh, nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah juga. Cuman kalau misalkan nggak ada yang beli kan buat apa gitu. Jadi kalian jual di harga rata-rata aja kalau kata gue. Oke? Kalau kalian masih agak bingung dengan menentukan harga rata-rata, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Nah, sekarang adalah babak yang terakhir, babak yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita menjualnya. Bagaimana cara kita memasarkan kartu kita ke calon pembeli yang mungkin akan membeli gitu ya. Oke, kita mulai dari ini. Gue juga terakhir belum lama jual kartu ini gue, Pikachu VMAX. VMAX yang CHR kalau nggak salah ya. Pikachu VMAX yang CHR itu di toko hijau. Jadi flow yang gue lakukan adalah, pertama kita pasang di toko hijau atau di toko orange deh, terserah kalian. Ada alasan kenapa gue saranin kalian masang iklan kartu kalian di toko hijau atau di toko orange. Karena banyak orang yang lebih percaya untuk melakukan pembelian di sini. Karena mereka kan hitungannya seperti rekening bersama ya, Rekber ya. Jadi misalkan ada penipuan ya, bisa diurus lah gitu istilahnya, kalau misalkan barangnya tidak sesuai seperti yang diiklankan gitu misalkan. Selain itu juga banyak ada promo ongkos kirim gitu, misalkan ada promo ini, promo itu gitu yang ada di toko hijau atau di toko orange. Jadi akan menarik minat orang-orang untuk membeli kartu kalian. Oke, kalian sudah masang iklan di toko hijau dan toko orange. Kalau caranya itu kalian silahkan googling sendiri ya, karena toko hijau dan toko orange tuh punya cara memasang produk beda-beda masing-masing gitu. Dan gue nggak bahas itu di sini gitu. Yang gue bahas adalah gue sarankan memasarkan di situ. Setelah kalian memasarkan di situ, maka kan calon pembelinya adalah orang-orang kisaran di toko hijau dan toko orange. Gimana kalau kalian mau memperluas calon pembeli kalian gitu? Saran dari gue yang pertama adalah kalian bisa gabung ke grup jual beli kartu Pokemon TCG di Facebook gitu misalkan. Di sini gitu misalkan. Dan di grup ini kalian sudah menentukan harga dan sudah mencari referensinya. Jadi kalian tinggal ngasih atau ngelempar link Tokopedia kalian atau Shopee kalian gitu. Kenapa gue sarankan di sini? Karena di dalam grup ini ya isinya emang orang-orang yang ngerti kartu Pokemon, yang juga berpotensi untuk menjadi calon pembeli kalian gitu ya. Kalau kalian promosiin di sini, kalian kasih link toko hijau atau toko orange-nya, nanti kalau ada orang yang memang tertarik, ya akan dibeli gitu. Pengalaman gue jual Pikachu VMAX CHR itu cepet banget. Jadi gue taruh di toko hijau, gue promosikan linknya di grup, sorenya langsung laku. Gak pakai babi bu, langsung laku gitu. Jadi itu lebih cepet kalau kata gue. Jadi menurut gue itu adalah metode yang paling nyaman, paling aman untuk kalian bisa menjual kartu Pokemon kalian. Selebihnya tinggal kalian kirim aja. Bahkan mungkin di video terpisah gue bisa ngajarin kalian juga nih caranya packing kartu Pokemon kalian. Karena ini kan tipis ya. Ini tipis nih, segini doang nih tipis. Terus kalau misalkan dikirim takut ada bengkok, ada apa gitu kan segala macam. Teman-teman gue banyak yang nanya tuh, gimana caranya gue ngejual kartu gue, ngirimnya gimana. Mungkin nanti bisa gue bikin di video terpisah. Oke, Celebrity Troops, itu dia. Ada cara untuk mencari referensi harga, cara untuk menentukan harga, dan juga cara untuk menjual kartu Pokemon milik kalian. Jadi kalau kalian sudah menonton video ini, gue harap kalian sudah tercerahkan untuk
bisa menjual kartu Pokemon kalian, dari mencari referensi sampai akhirnya menjual, sampai akhirnya menjadi cuan, menjadi uang gitu ya. Koleksi kartu Pokemon ini sebenarnya harus gue akuin salah satu penghasilan yang menarik untuk beberapa orang. Ada beberapa teman gue yang emang kerjaannya dia itu brewek, habis itu dijual gitu kalau misal dapat yang bagus gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian telaten ngejualnya dan ngerti harganya dan ngerti metode penjualannya, ini sebenarnya bisa balik modal minimal. Jadi semoga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari jual kartu Pokemon tersebut gitu ya. Karena gue tahu nggak semua orang itu mengoleksi. Ada sebagian juga yang ingin berputar gitu ya, berputar keuangan dan kartunya gitu. Dan itu fair-fair aja, nggak ada yang salah gitu. Kalau kalian emang pengen main kartu Pokemon untuk dijual lagi gitu, tuh nggak masalah. Oke sahabat Troops, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bisa membantu kalian. Sorry mungkin kalau penyampaian gue ada yang kurang mengenakan, tapi akan gue perbaiki di video-video berikutnya. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, subscribe ke Dimas Lebor supaya kalian bisa mendapatkan video-video yang menarik seperti ini di kemudian hari. Dimas Lebor pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye, jaga kesehatan.